harus bersiap menghadapi jika Israel ini kembali akan menyerang setelah adanya serangan balik dari Iran? Ya, Pak Ismail, silakan. Ya. sejak awal setelah serangan pertama Israel ke Iran pada Jumat ini hari, Humas IRGC dan juga pihak pemerintah Iran itu telah mengeluarkan himbauan untuk masyarakat tidak panik, untuk tetap menjaga persatuan nasional dan juga tidak terpedaya atau tidak mengambil informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak bisa divalidasi dari sumber-sumber yang tidak resmi. Jadi ini hanya ini 3 pesan yang disampaikan. Terkait dengan keamanan, sama sekali kami tidak mendapatkan informasi bahwa misalnya masyarakat Iran harus menuju ke titik ini, ke titik aman ini. Ketika misalnya alarm berbunyi, masyarakat Iran harus melakukan yang seperti ini. Tidak ada himbauan seperti itu sama sekali. Titik-titik serangan, gedung-gedung yang sempat terdampak oleh serangan Israel itu memang dikosongkan, masyarakatnya diungsikan, tapi kemudian ketika kondisi dianggap normal kembali, masyarakat yang warga yang rumah-rumahnya tidak terdampak parah bisa kembali ke tempat kediamannya masing-masing. Begitu juga tidak ada himbauan khusus ke warga negara asing. KBRI Tehran itu telah mengeluarkan himbauan khusus kepada warga negara Indonesia yang ada di Iran ya untuk menjaga apa namanya untuk KBRI, kemudian tidak hadir di tempat-tempat keramaian, juga mengamankan dokumen-dokumen penting dan tindakan-tindakan keamanan lainnya. Dan juga diinformasikan memang oleh pemerintah dan juga angkatan bersenjata pihak keamanan Iran disebutkan bahwa kepada masyarakat melaporkan segera terhadap aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa serangan Israel ke Iran itu bukan hanya murni serangan Israel saja, tapi juga ada aktivitas pergerakan dari internal Iran, dari dilakukan oleh kelompok-kelompok yang disebut dalam bahasanya Iran itu menyebutnya sebagai kelompok-kelompok pengkhianat atau agen Mossad, agen-agen yang dibayar oleh Israel untuk membuat kekacauan di dalam. Jadi juga ada ledakan yang terjadi, dilaporkan ada ledakan yang terjadi dari bom yang sudah ditanam sebelumnya. Jadi tidak semua gedung-gedung yang sempat hancur, pemukiman penduduk maupun juga di pusat-pusat militer, tidak semuanya hasil dari serangan-serangan jet tempur Israel, tapi juga ada aktivitas serangan yang dilakukan dari internal. Bahkan dilaporkan juga sejumlah truk ditemukan dan disita oleh oleh pasukan keamanan Iran itu berisi bahan-bahan pembuatan drone. Bahkan ada ratusan drone yang sudah jadi, yang ilegal, yang itu ditemukan. Jadi Iran bukan hanya sekedar menghadapi Israel dengan melakukan serangan yang disebut dengan Wadi Sodik 3 atau serangan janji sejati 3, karena 2 operasi sebelumnya juga disebut Wadi Sodik 1 dan Wadi Sodik 2. Ini Wadi Sodik 3 tidak hanya sekedar melakukan serangan ekspansi keluar, melakukan agresi ke wilayah Israel, tapi juga melakukan pembersihan internal. Ya, jadi kematian korban dari komandan-komandan Iran ini disinyalir juga memang terjadi pengkhianatan internal, sehingga kemudian memudahkan misi mereka dalam membunuh orang-orang penting di Iran. Tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Ayatullah Sayyid Al-Khamenei bahwa Iran berbeda dengan banyak entitas yang lain. Jadi ketika satu komandan yang gugur, maka akan diganti oleh komandan-komandan yang lain. Bahwa petinggi-petinggi militer, pejabat-pejabat militer Iran yang berkompeten itu sangat banyak. Begitu juga dengan ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran yang tidak terdeteksi jumlahnya ada berapa, ada ratusan bahkan ribuan, sehingga dengan adanya korban kehilangan sejumlah ilmuwan nuklir, maka banyak ilmuwan-ilmuwan nuklir baru yang akan menggantikan, sehingga
proyek strategis nasional Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir, dalam pengayaan uranium itu masih tetap akan dilanjutkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.